Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ceria Andespi dari SMP Negeri 3 Turi. Di sini saya akan membahas soal PPAD 2 Kabupaten Sleman part 3, yaitu nomor 21 sampai nomor 30. Untuk itu, diperhatikan ya, semoga ini dapat membantu kalian dalam belajar dan menjadikan kalian untuk sukses menghadapi PPAD besok. Baik, kita akan membahas nomor 21. Nomor 21 ini diberikan garis G yang sejajar dengan garis H dengan besar sudut 1 di sini 95 derajat. Sedangkan besar sudut 3 di sini itu 165 derajat. Nah, pernyataan yang pertama, besar sudut 6 adalah 95 derajat. Kita cek dulu, di mana nih sudut 6-nya? Oh, ternyata sudut 6 di sini. Kalau kita perhatikan, di sini sudut 1 dan sudut 6 ini sehadap. Nah, kalau sudut itu sehadap, maka besar sudutnya sama. Sehingga sudut 1 sama dengan sudut 6, yaitu 95 derajat. Berarti pernyataan 1 itu benar. Pernyataan 2, kita tulis di sini ya. Pernyataan 2 di sini disebutkan bahwa sudut 5 adalah 25 derajat. Sudut 5 di mana ya? Oh, di sini ternyata sudut 5. Nah, kita ketahui bahwa sudut 3 dan sudut 5 ini adalah sudut yang berpelurus, sehingga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut 3 ditambah sudut 5 hasilnya adalah 180 derajat. Kita sudah tahu nih sudut 3-nya berapa? 165 derajat. Ditambah sudut 5 adalah hasilnya 180 derajat. Sehingga sudut 5 adalah 180 derajat dikurangi 165 derajat. Sehingga sudut 5-nya adalah 15 derajat. Nah, di sini kita cek lagi nih. Pernyataan 2. Oh, ternyata pernyataan 2 25 derajat. Berarti salah ya. Nah, cara cepatnya, kalau pernyataan 2 ini kan salah. Berarti yang ada angka 2-nya ini di jawabannya kita silang. Nah, berarti kita dapat jawabannya C dong. Tapi tidak ada salahnya untuk kita cek semuanya. Karena kita untuk belajar ya di sini ya anak-anak. Nah, kita cek pernyataan 3. Pernyataan 3, besar sudut 4 adalah 70 derajat. Nah, kita lihat di sini. Sudut 4 ini ada di dalam segitiga dengan 3 sudut, yaitu sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Padahal kalau sudut di dalam segitiga itu kalau dijumlahkan 180 derajat jumlahnya. Nah, dari sini kita bisa cari nih besar sudut 4 berapa. Karena kita udah tahu sudut 5 dan sudut 6 besarnya berapa. Nah, kita tulis saja sudut 4 ditambah sudut 5-nya nih berapa tadi? Sudut 5 di sini 15 derajat. Terus ditambah sudut 6. Sudut 6 di sini 95 derajat. Sehingga sudut 4 kita tahu adalah 180 derajat dikurangi, ini dijumlahkan dengan ini, 110 derajat. Sehingga sudut 4 di sini besarnya 70 derajat. Berarti pernyataan 3 di sini benar. Pernyataan 4. Sudut 2. Sudut 2 di sini ya, besarnya 95 derajat. Oh, ini jelas benar. Karena apa? Karena sudut 1 dan sudut 2 ini bertolak belakang. Sehingga kalau sudut bertolak belakang ini juga besarnya
dipahami ya anak-anak ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Nomor 22. Nah, di sini di gambar 1 dan gambar 2 terdapat tangga yang disenderkan di pohon, tapi yang di gambar 2 ini diterjang oleh kucing, sehingga jarak antara tangga yang disenderkan ke pohon sebelum diterjang dan sesudah diterjang itu berbeda. Nah, kalian di sini diminta untuk menentukan selisih dari jaraknya. Baik, kita misalkan saja ya. Ini yang di gambar 1. Di gambar 1. Gambar 1. Di sini, gini ya gambarnya. Di sini 2 meter. Di sini kita nggak tahu yang ditanyakan. Terus kemudian kemiringan tangganya di sini 2,5 meter. Kita lihat aja di sini. Kita pakai teorema Pythagoras. Kita misalkan ya, ini yang miring ini kan sisi miring. Kita misalkan ini C. Kita tahu di sini C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita misalkan di sini A, di sini B. Kamu ingat ya rumus Pythagoras ini? Nah, sedangkan kita di sini carinya B, sehingga B sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Di sini sehingga B kuadrat sama dengan C-nya. C-nya ini berapa? 2,5 dikurangi A-nya. A-nya 2 meter. Tinggal dikuadratkan aja. Di sini menjadi 6,25 dikurangi 4. Sehingga B kuadrat sama dengan 2,25. Sehingga B-nya adalah akar dari 2,25. Sehingga kita dapat B-nya adalah 1,5. Nah, di sini 1,5 meter nih. Sedangkan di gambar 2, di sini 2 meter. Di sini 1,5 meter. Yang ditanyakan apa? Selisih jarak. Ya sudah, tinggal 2 meter dikurangi 1,5 meter. Sehingga jawabannya adalah 0,5 meter. Yaitu di D. Dipahami ya? Ini sangat mudah sehingga kalian bisa mencuri nilai dari soal ini. Selanjutnya, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, nih mulai kita menghitung luas lingkaran dari sini. Nah, perhatikan gambar mainan berikut. ABCD merupakan gambar sebuah persegi. Luas daerah lingkaran yang berwarna biru adalah, berarti di sini kita mencari luas lingkarannya yang berwarna biru aja. Nah, di sini kalian lihat kan, ada 2 lingkaran warna biru di sebelah mata. Nah, ini ada 1, ada 2. Nah, kita cari luasnya itu dulu. Berarti luas 2 lingkaran biru. Nah, luasnya itu apa rumusnya? Pi R kuadrat. Nah, karena ada 2, maka kita tambah 2 di sini. Karena 2 luas lingkaran biru. Sehingga 2 kali pi. Pi-nya pakai 22/7. Kali, karena jari-jarinya berapa? Ini kan diameternya 7 nih. Diameter sama dengan 7. Berarti jari-jarinya 3,5 ya. Kali 3,5 kali 3,5. Nah, di sini jadinya adalah 2 kali 22/7 kali 12,25. Ini kita coret aja di sini. Di sini dapat 1,75. Kita kalikan deh semuanya. 2 kali 22 kali 1,75. Hasilnya adalah 77 cm persegi. Nah, temu nih 77 cm persegi. Nanti kita tambahkan sama ini yang setengah lingkaran ini. Yang biru ini. Yang di kepalanya ini. Caranya nyarinya itu adalah luas setengah lingkaran.
Nah, ini kan luas setengah lingkaran nih. Nih, ini setengah lingkaran toh ini. Nah, dikurangi ini setengah lingkaran ini sama setengah lingkaran ini. Nah, berarti nek setengah tambah setengah 1 dong. Berarti dikurangi luas lingkaran. Nah, berarti luas setengah lingkarannya ini adalah setengah pi r kuadrat dikurangi pi r kuadrat. Nah, yang membedakan di sini adalah jari-jarinya. Perhatikan lingkaran yang besar ini. Nah, kita perhatikan dulu lingkaran yang besar ini. Nih, ini jari-jarinya berapa nih? Nah, segini. Padahal kita tahu nih, ini 28 nih. Berarti di sini 14. 14 ya. 14. Oke. Berarti setengah kali 2/7 kali 14 kali 14. Dikurangi 2/7 kali jari-jari lingkaran yang kecil, yang mata itu. Nih. Nah, ini. Nah, padahal di sini dia ditulis 7 toh itu. Nih. Nah, di sini dia ditulis 7. 7 segini. Ya kan? Kamu jangan terkecoh. Jangan terkecoh. 7-nya ini cuman yang lingkaran biru kecilnya itu aja. Padahal kamu tahu ini dibagi segini. Nih. Nah, sehingga 7-nya ini cuman yang biru toh aja. Sehingga kalau jari-jarinya ini kita punya harus di sini 14, ini 14 ya. Nah, ini dibagi 2. Ini jari-jarinya adalah 7. Ya udah dikalikan aja. Ini 11, ini 2. Sehingga di sini kita dapat 308 ya. Karena 11 kali 2 kali 14 dikurangi 22 kali 1 kali 7. Itu hasilnya 154. Sehingga luas lingkarannya adalah 154. Nah, di sini kita tahu kalau lingkaran yang birunya aja yang di kepalanya ini, kepala mainannya ini luasnya adalah 154 cm persegi. Sehingga kita tahu jumlah lingkaran yang berwarna biru adalah 77 cm persegi ditambah 154 cm persegi. Jawabannya adalah 231 cm persegi, yaitu A. Dimengerti ya? Untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran terdiri dari hamparan rumput sintetis dan kolam. Jika harga rumput sintetis 80.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk menutup bagian taman yang berupa rumput adalah, nah, di sini kita bisa lihat, berarti ini kita cari juring lingkaran. Kalian ingat nggak rumus yang untuk mencari luas juring? Nah, rumus mencari luas juring itu, luas juring adalah sudut yang dibentuk, tuh, dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, di sini berarti kita nyari juring yang keseluruhan dulu, yaitu kolam dan rumput, juring yang ada kolam dan rumputnya, kemudian kita kurangi dengan juring yang hanya kolam aja, biar kita ketemu berapa meter persegi rumput yang ada di sini. Nah, berarti luas juring seluruhnya dikurangi luas juring kolam. Sehingga kita punya di sini 120 derajat per 360 derajat kali, ini derajat ya. Nah, kali 22/7 kali
jari-jari kali jari-jari. Jari-jarinya berapa ini? 14 yang seluruhnya ya. 14 kali 14. Oke, dikurangi luas juring kolam, yaitu 120 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 kali, nah jari-jarinya berapa nih? Kolamnya aja. Nih, berarti kan 14 dibagi 2, karena di sini ada tandanya sama ya. Berarti di sini 7, di sini 7. Karena rumus lingkaran, ingat, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, di sini kita dapat dibagi aja jadi 1/3 kali ini 44 kali 14 gini ya. Sedangkan yang sini jadinya 1/3 kali ini 122 kali 7 gini. Sehingga kita dapat 205,3 dikurangi 51,3, sehingga hasilnya adalah 154 meter persegi. Nah, kita tahu nih luas rumputnya adalah 154 meter persegi. Nah, kita kalikan dengan harga rumput per meternya itu berapa? Ya udah, tinggal 154 meter persegi kali 80.000. Nah, di sini hasilnya adalah 12.320.000. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 25. Diketahui dua kotak kado berbentuk kubus, ukuran kubus keduanya 4 kali dari ukuran kubus pertama. Nah, di sini ditanyakan perbandingan luas permukaan kubus pertama dan kedua. Nah, luas permukaan kubus itu apa rumusnya? Itu adalah sisi kuadrat. Nah, kalau sisi kuadrat, kita misalkan aja sisinya kubus 1 itu 1, sedangkan sisi kubus 4 itu panjangnya 4. Kita misalkan gitu toh. Berarti luas permukaan 1 banding luas permukaan kubus 2 itu adalah 6 kali sisi kuadrat. Ini sama ya. Nah, ini tinggal tuliskan aja. Ini panjangnya panjang sisinya ini 1, berarti 1 kuadrat. Di sini 6 kali ini 4 kuadrat. Di sini berarti 6 banding 6 kali 16 ya. Berarti di sini 6 banding 96. Yaudah, kita bagi aja 6. Di sini dibagi 6, di sini dibagi 6. Sehingga kita dapat 1 banding 16. Sehingga kita tahu bahwa perbandingan luas permukaan kubus pertama dan kedua adalah 1 banding 16. Jawabannya adalah B. Nomor 26. Nah, di nomor 26 ini kita akan melihat soal tentang volume bangun ruang. Nah, di sini disediakan akuarium berisi air yang berbentuk balok. Kita bisa perhatikan di situ seperti pada gambar. Agar lebih estetik, maka akuarium tersebut akan dipindahkan ke wadah lain yang berbentuk prisma segi 6 beraturan. Jika luas alas prisma 200 cm persegi dan akuarium prisma segi 6 hanya akan diisi 7/8 bagian, maka sisa air yang ada pada akuarium balok adalah, nah, berarti kita cari dulu nih volume balok. Berarti kan di sini tinggal volume balok dikurangi volume 7/8 prisma segi 6. Volume balok apa rumusnya? Ayo, ingat nggak? Panjang kali lebar kali tinggi dikurangi volume 7/8. Kok 7/8, Bu? Nah, karena di sini ada. Kita cek di sini ya. Diisi 7/8 bagian. Jadi prisma segi 6 ini tidak terisi penuh gitu ya. Nah, ini volumenya adalah
7/8 luas alas kali tinggi. Nah, di sini panjangnya berapa? 20. Lebarnya 14. Tingginya 25. Dikurangi 7/8 luas alas prismanya nih. 200 kali tingginya prisma 15. Tinggal kita kalikan aja. Sehingga di sini hasilnya adalah 7.000 dikurangi ini disederhanakan dengan ini jadinya 25. 7 kali 25 kali 15. 2625. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 4.375 cm kubik ya harusnya ya. Jawabannya adalah D. Nah, jawabannya D. Mungkin soalnya akan terlihat sulit, tapi jika kalian bedah satu persatu, maka soal ini akan terasa mudah. Semangat belajar! Oke, kita lanjutkan ke nomor 27. Disajikan miniatur tugu, yaitu gabungan dari 2 balok dan 5 persegi, dengan ukuran seperti gambar, dan ukuran tugu asli dibuat dengan menggunakan skala 1:100. 1 liter cat dapat dipakai untuk 10 meter persegi. Agar diperoleh hasil maksimal, catnya dilakukan 2 lapis. Nah, di sini kita diminta untuk mencari banyak cat keseluruhan yang dibutuhkan untuk mencat tugu tersebut. Nah, ini miniatur tugunya ya, berarti kita harus mencari luas permukaan dari bangun tersebut. Nah, yang pertama, kita cari yang berwarna hijau ini. Disebutkan di situ dia adalah 5 persegi. Nah, bentuk 5 persegi kurang lebih seperti ini jaring-jaringnya. Oke. Nah, karena alasnya ini tidak mungkin dicat, maka ini kita hitamkan ya. Nah, untuk itu kita tinggal mencari luas dari 4 segitiga. Jadi luas 4 segitiga. Maka adalah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 3 karena ini adalah persegi panjang, maka bawah, alas, dan tutupnya adalah sama. Kali 3 kali tinggi. Nah, tingginya ini yang kita belum tahu. Cara cari tingginya, ini tinggal kita garis ini. Seret. Nah, inilah tingginya. Ini 3, berarti di sini 1,5. Ya udah kita pakai teorema Pitagoras saja. Berarti tinggi kuadrat sama dengan 2,5 kuadrat dikurangi 1,5 kuadrat. Ini ya, ini 1,5 ya. Bentar, Bu Ceria perjelas agar kalian mudah untuk mengerti. Ini 1,5. Oke. Ini 6,25 dikurangi 2,25. Sehingga tinggi kuadrat adalah 4. Tingginya adalah akar dari 4, yaitu 2. Oke, tinggal tulis ini aja. Nah, kita sederhanakan. Seret, seret. Nah, tinggal 4 kali 3, berarti 12 cm persegi. Kita tulis di sini. 12 cm persegi. Untuk data ya, nanti takutnya kita lupa, nggak kita tulis satu persatu. Yang kedua, kita fokus ke balok yang berwarna orange. Nah, balok ini. Ini kan balok ya. Balok itu kan terdiri dari ini persegi panjang. Nah, ini persegi panjang nih. Sama bawah persegi. Bawah persegi gini toh. Nah, maaf ya apabila gambarnya kurang rapi. Nah, oke. Nah, berarti kan kita tinggal mencari 4 luas 4 persegi panjang. Karena kan ini ada depan, ada belakang sana, ada kanan, ada kiri. Jaring-jaring balok diingat lagi ya. Berarti ini 4 kali panjang kali lebar. 4 kali 10.
kali 3. Hasilnya adalah 120 cm persegi. Kita tulis lagi di sini. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kita ke yang berwarna merah. Kalian menyebutnya ungu juga nggak apa-apa. Oke, perhatikan di sini. Di sini juga balok, tapi bawah, yang sisi bawah itu kan jelas nggak dicat ya, karena dia menyatu dengan lantainya tugu. Nah, berarti kita tinggal pakai hitung yang ini, depan dulu ini ya. Persegi panjang depan ini. Berarti kan ini ada dua, depan sini dengan belakang, yang di belakang sana. Berarti kita tulis luas 2 persegi panjang. Berarti 2 kali panjang kali lebar juga. 2 kali 8 kali lebarnya 4. Hasilnya adalah 64. Ditambah, nah kita cek lagi perseginya ada lagi nih. Yang ini dan, nah pokoknya yang ini nih. Ini kan juga persegi ya. Yang di samping-samping sini. Nah, ini juga ada 2. Berarti luas 2 persegi panjang juga. 2 kali panjang kali lebar juga di sini. Tapi panjangnya di sini 6, lebarnya ini 6, lebarnya 4. Sehingga hasilnya adalah 48 cm persegi. Nah, terakhir kita fokus ke atapnya yang ini. Nih. Nah, berarti kan ini luasnya itu adalah luas persegi panjang dikurangi luas persegi. Oke, karena takut tempatnya nggak cukup, kita taruh ujung aja ya. Luas persegi panjang kurangi luas persegi. Berarti panjang kali lebar kurangi sisi kali sisi. Panjangnya berarti 8 kali 6. 8 kali 6 dikurangi 3 kali 3. Berarti hasilnya 48 dikurangi 9, yaitu 39 cm persegi. Tambah 39 kok 49. 39 cm persegi. Sehingga luas keseluruhan yang kita cat nantinya adalah 283 cm persegi. Nah, kemudian setelah itu, setelah luasnya kita ketahui semua, kita baru masuk ke skalanya. Skalanya 1:100. Berarti kita cari luas sebenarnya, itu rumusnya adalah luas gambar dibagi skala. Berarti luas pada gambarnya kan 283 cm persegi. Ini dibagi 1:100. Maka hasilnya adalah 283 kali 100. Maka di sini hasilnya adalah 28.300 cm persegi. Kita jadikan meter persegi, jadinya 283 meter persegi. Nah, di sini 283 meter persegi ini, karena di sini dituliskan setiap 10 meter persegi itu 1 liter cat. Berarti di sini 283 meter persegi dibagi 10 meter persegi. Berarti yang dibutuhkan catnya ya, cat yang dibutuhkan adalah 28,3 liter. Ini kalau untuk 1 kali pengecatan. Tapi di sini dia bilang apa? 2 lapis. Maka kalau 2 lapis 28,3
kali 2. Hasilnya adalah 56,6 liter. Nah, cat yang dibutuhkan adalah ini. 56,6 liter. Nah, kan nggak mungkin ya kalau kita cuma beli 56 liter karena itu jelas kurang. Maka kita bulatkan menjadi 57 liter. Nah, itu adalah cat yang dibutuhkan untuk mengecat tugu ini untuk 2 kali atau 2 lapis. Seperti itu, mohon dicermati pembahasan ini dan semoga membantu kalian dalam menjawab soal ini. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 28. Ani diminta ibu untuk membuat 2 topi ulang tahun untuk kedua adik kembarnya dengan berbahan dasar kertas manila seperti pada gambar. Jika Ani membeli 1 lembar kertas manila dengan ukuran 61 x 68, luas sisa kertas manilanya adalah... Oke, dari soal ini pertama kita akan mencari luas kertas manilanya. Kemudian kita kurangi dengan 2 luas permukaan kerucut. Nah, tapi karena di sini topi, kerucutnya ini tidak menggunakan alas, jadi tinggal selimutnya saja. Untuk itu, caranya sangat mudah. Yang pertama, kita cari luas kertas manila. Nanti akan dikurangi dengan luas 2 selimut kerucut. Nah, kenapa 2? Kenapa di sini 2? Karena ada 2 topi yang dibikin atau dibuat. Nah, kenapa kok cuman selimutnya saja? Karena kan ini topi ya. Kalau topi kan alasnya tidak ada. Jadi ini bolong. Jadi tinggal kelilingnya ini aja. Atau selimutnya ini aja, selimut kerucutnya saja. Untuk itu, mari kita coba mengerjakan. Nah, luas kertas manila adalah panjang kali lebar. Dikurangi luas 2 selimut kerucut. Berarti karena 2, berarti di awalnya tulis 2. 2 kali pi kali r kali s. Karena rumus kerucut adalah selimutnya adalah pi kali r kali s. Nah, panjang kali lebar berarti 61 kali 68. Dikurangi 2 kali 22/7 kali r atau jari-jarinya ini adalah 7 kali s. Nah, s-nya ini yang kita belum tahu. Maka kita harus cari dulu s-nya. Nah, s-nya itu yang mana sih? Nah, ini s-nya. Ini s yang miring ini, sisi miringnya ini. Nah, kita bisa mencari S dengan cara kita tarik tingginya ini, terus kemudian kita gambar jari-jarinya di sini. Berarti ini 24, di sini 7 ya. Nah, kita tinggal cari S-nya atau sisi miringnya ini. Berarti kita pakai rumus Pythagoras. Kita cari S kuadrat atau sisi miring kuadrat. Ini adalah 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sehingga di sini kita mendapatkan 576 kali 7 kali 7, 49. Kita, maaf, ini tambah. Oke. Nah, kita mendapatkan 625. Sehingga S-nya adalah akar dari 625. S-nya adalah 25. Nah, tinggal kita kalikan saja di sini. Nah, ini kita sederhanakan dengan ini 1. 61 kali 68 hasilnya 4148. Dikurangi 2 kali 22. 44 kali 1 kali 25 berarti ada 1100. Nah, ini kita tinggal kurangkan saja. Hasilnya adalah 3048 cm persegi. Nah, jadi sisa kertas manilanya adalah 3400
48 cm persegi. Jadi jawabannya A. Nah, seperti ini cara untuk mengerjakan nomor 28. Kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya. 29. Buis beton adalah salah satu material beton yang tersedia dalam bentuk siap pakai untuk kebutuhan saluran air. Nah, buis beton seperti gambar berikut. Nah, Pak Khoiri, seorang pengusaha buis beton, biasa membuat buis beton dengan ukuran seperti pada gambar. Oh, ukurannya seperti itu. Ada konsumen yang pesan dengan ukuran ketebalan 2 kali lipat. Oh, berarti tebalnya 2 kali lipat dari yang biasa dibikin Pak Khoiri. Namun diameter lingkaran dalam bus dan tingginya tetap sama. Selisih volume beton pesanan yang beton biasa dibuat Pak Khoiri adalah berarti di sini yang biasa dibuat Pak Khoiri ini diameternya adalah yang biasa dibikin oleh Pak Khoiri adalah diameternya 98. Sedangkan yang dipesan tadi gini ya, yang dipesan tadi tak gambarin. Nah, ininya tetap 84, tapi sininya 14 karena 2 kali lipatnya ya. Karena 2 kali lipatnya. Berarti diameternya adalah 112. Nah, untuk mencari selisih volumenya ya udah tinggal volume beton pesanan buis beton ya, beton pesanan dikurangi volume beton biasa. Nah, volumenya adalah pi R kuadrat T dikurangi pi R kuadrat T. Berarti 22/7 kali ini. Berarti ini jari-jarinya adalah 56 ya. Karena dibagi 2. Ini jari-jarinya adalah 49. 49 ya. Maaf, nulisnya 48. Nah, jari-jari itu setengah dari diameter. Ini 56 kali 56, tingginya sama. Kali 50 dikurangi 22/7 kali 49 kali 49 kali 50. Oke, sehingga kita punya di sini bisa disederhanakan sini 8, sini 7. Berarti nanti hasilnya di sini 22 kali 8 kali 56 kali 50 hasilnya adalah 492.800 dikurangi ini 22 kali 7 kali 49 kali 50. Ini 50 ya, karena tingginya sama. Yang beda cuman jari-jarinya tadi. Hasilnya 377.300. Nah, selisihnya kan tinggal dikurangi aja. Sehingga hasilnya adalah 115.500 cm3. Nah, seperti itu aja. Jadi beton pesanannya itu dia tebalnya 2 kali lipat dari beton yang biasa Pak Khoiri buat. Gitu, semoga dimengerti ya. Nomor 30. Di keadaan 1, tabung berdiameter 30 cm diisi air setinggi 50 cm. Di keadaan 2, tabungnya ditambah dengan 4 bola besi berdiameter 15 cm dimasukkan ke dalam tabung. Nah, tingginya berubah berapa cm di keadaan 2. Nah, cara mencarinya yang pertama adalah kita cari dulu volume tabung. Volume tabung di keadaan 1. Berarti volume tabungnya berapa? Pi R kuadrat T. Berarti kita pakai, karena ini diameternya 30, segini 30, berarti jari-jarinya adalah 15. Berarti kita pakai 3,14 ya. Kali 15 kali 15 kali tingginya berapa? Tinggi airnya di sini 50 cm. Sehingga kita mendapatkan hasil 35.000
325 cm3. Nah, yang kedua kita mencari volume 4 bola. Volume 4 bola itu rumusnya apa? Ya tinggal 4 kali volume bola. 4/3 pi R kuadrat. Pi R pangkat 3, maaf. Nah, ini volume bola. Rumus volume bola yaitu 4 pi R pangkat 3. Oke. Selanjutnya berarti 4 kali 4/3 kali 3,14 kali jari-jari bolanya. Bolanya berdiameter 15, berarti jari-jarinya adalah 7,5. Jari-jarinya 7,5 kali 7,5 kali 7,5. Duh, nggak cukup, sebentar. Cari ya, perbaiki. Tujuh koma lima kali 7,5 kali 7,5. Ini 2,5, kemudian kita kalikan saja. Hasilnya adalah 7065 cm3. Nah, kita bandingkan saja. Kita menggunakan perbandingan senilai, kita bandingkan. Oh, kalau volumenya 35.325 itu tingginya sama dengan 50 cm. Kalau 7.065 ini volumenya berapa? Ketinggiannya berapa kalau volumenya segitu? Ya udah, kita kalikan silang dua perbandingan ini aja. Berarti kita misalkan ini X ya. Berarti 35.325 kali X sama dengan 50 kali 7065. Sehingga kita punya X-nya 50 kali 7065 itu ketemunya 353.250. Nah, ini tinggal dibagi dengan 325. Nah, ini tinggal coret aja. Ketemunya 10. X-nya adalah 10. Berarti kalau volumenya 7065, ini tingginya adalah 10 cm. Nah, kita udah tahu nih, berarti kenaikannya dari sini ke sini ini 10 cm. Maka TA-nya adalah TA berarti tinggi awal ditambah tinggi bola. Bola yang dimasukkan tadi berarti 50 cm ditambah 10 cm. Ini tinggi bola setelah dimasukkan ya, tinggi air setelah bola dimasukkan ya maksudnya. Sehingga jawabannya adalah 60 cm. Baik. Semoga dipahami ya. Apabila ada masih belum paham atau bagaimana, bisa nanti ditanyakan melalui kolom komentar yang tersedia. Kemudian tetap semangat belajar untuk anak-anak semua. Semoga apa yang dibahas oleh kami di sini itu membantu kalian dalam proses belajar, dan kemudian nanti kalian sukses dalam melaksanakan ASPD utama. Dan setelah itu kalian bisa melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK pilihan kalian. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Sampai ketemu lagi.